Hari ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan langsung bagaimana caranya membuat animasi dasar pada Adobe Flash Professional yang gue pakai saat ini adalah CC 2015. Penampilan awal dari Adobe Flash Professional CC 2015 nanti ketika kita buka pertama kali dia akan muncul interface-nya seperti ini. Nah, nanti tinggal kalau di CC 2015 dia cuma ada action script 3.0. Jadi kan nanti ada create new, di sini open recent seperti software-software desain atau editor seperti umumnya ya. Jadi dia ada open file-file yang sebelumnya kita sudah pernah kerjakan, terus ada create new dan lain-lain. Nah, ketika kita mau pertama kali membuat suatu project animasi, itu kalau di CC 2015 ke bawah atau CSCS tuh, itu nanti ada action script 2.0 dan 3.0. Tapi begitu kita menggunakan profesional CC 2015 bahkan sampai ke atas, itu kita adanya action script yang 3.0. Nah, kalau di CC kita mau bikin animasi, kita pilihnya action script 3.0. Klik 3.0-nya sampai dia muncul kanvas putih seperti ini. Jadi kalau default dia belum diapa-apain, biasanya kan akan ada muncul kanvas putih kotak seperti ini. Nah, nantinya yang kalian harus perhatikan itu format dari frame per second dan format dari size yang nantinya akan kita buat, size dimension dari outputnya ya. Jadi outputnya nanti kita menggunakan HD. Jadi kan kalau untuk satuan video itu kan ada HD, ada full HD, sama nanti di atas lagi ada 4K, ada dan segala macamnya. Nah, kita menggunakannya yang HD aja. HD aja itu ukurannya pixel 1280 kali 720. Kita langsung atur di sini di settings. Jadi ada di properties, terus settings, kita setting size-nya. Kalau misalnya lu pada nggak muncul properties-nya, itu ada di Windows, terus checklist yang properties. Jadi akan muncul di kanan sini biasanya. Nah, kita pilih settings-nya, edit dokumen properties yang gambar apa namanya nih, settings itu. Klik. Nah, nanti dia akan muncul dokumen settings. Unitsnya pixel. Stage size-nya kita rubah jadi HD tadi. 1280 kali 720. Nah, jangan lupa juga frame rate-nya kita rubah jadi 25 frame per second. Kenapa? Karena pada umumnya sebenarnya untuk animasi itu frame rate-nya antara 25 sampai 30 frame per second. Nah, kalau ada lagi nanti yang lebih tinggi lagi dia sampai 60 frame per second. Bedanya nanti berarti dia pertama pergerakannya jadi lebih halus, kedua gambarnya per second ya. Jadi FPS itu kan frame per second. Berarti dia frame-nya, satuan frame-nya satu gambar dalam 1 detik itu adalah 25. Kalau misalnya kita FPS-nya 25 frame per second berarti 1 detik dalam animasi kita nanti terdiri dari 25 gambar gitu. Nah, semakin banyak lebih rumit lagi dan lebih smooth lagi seharusnya karena gambarnya lebih banyak. Kalau udah tinggal diklik OK. Nah, ini kita fit in window dulu. Nah, jadi dia hanya kanvas putih full nanti kalau kita fit in window. Jadi agak melebar waktu di kotak sebelumnya, jadi kita sekarang agak melebar. Nah, sebelumnya di atas ini ada yang namanya timeline. Terus nanti di sini ada toolbox dan ini yang nanti akan sering kita gunakan. Pertama kita akan mempelajari bagaimana teknik-teknik yang ada di Adobe Flash CC 2015 ini, dan nantinya juga kita akan combine pengetahuan kita tentang yang namanya di animasi itu ada 12 prinsip dasar animasi. Nah, nanti kita juga akan combine gimana caranya teknik-teknik yang ada di Adobe Flash ini
kita buat dengan 12 prinsip dasar animasi tersebut. Nah, sekarang misalnya kita mau bikin animasi sederhana dulu nih. Gue mau bikin lingkaran dari kiri yang hanya bergerak ke kanan. Gimana caranya? Nanti ini perkembangan teknik ini jadi akan kita gunakan untuk membuat prinsip pertama. Nanti gue jelasin. Pertama kita buat dulu untuk lingkarannya. Nah, di sini kan udah ada default dari shape oval tool ya. Jadi kita tinggal klik aja oval toolnya. Terus di sini ada stroke color sama ada fill color. Nah, untuk untuk latihan ini pertama dulu, untuk lingkarannya kita buatnya dia yang tanpa stroke color. Jadi kita klik stroke colornya. Nah, pilihnya kalau tanpa stroke color tuh di sini. Jadi ada kotak di slash garis miring begini. Klik. Nah, berarti ditandanya tanpa stroke atau tanpa outline atau tanpa garis tepi. Kita pakainya hanya warna dasar aja. Warna dasarnya misalnya gue pakai warna merah, terus tinggal kita buat nih. Bikin lingkarannya sama kayak di Photoshop ya. Jadi kalau misalnya mau proporsional tekan shift, terus klik kiri tahan, tarik. Nah, misalnya segede gini. Oke. Nah, ini kita bisa geser-geser pakai selection tool yang kursor warna hitam. Nah, misalnya kita taruh dulu di bagian kiri dari stage-nya. Kita mau buat, kita mau gerakan si bolanya ini bergerak dari kiri stage ke kanan stage. Berarti masih in frame ya. Ini kan karena gue fit in window ya, jadi yang kelihatan cuman kanvas putih doang. Padahal kita bisa lihat ini sebenarnya ada out frame-nya nih. Nah, kayak gini. Jadi yang in frame itu adalah bagian dari yang kanvas putih aja. Kalau out frame ini yang abu-abu ini out frame, berarti dia nggak kelihatan nantinya ketika kita export. Nah, kita mau buat dia ke kiri sampai ke kanan, jalan di dalam frame. Pertama, prinsipnya berarti ketika kita mau menggerakkan sesuatu, berarti kita juga harus mengaitkannya dengan timeline yang ada di atas ini. Misalnya katakanlah kita mau gerakin si bolanya ini bergerak dari kiri ke kanan, itu dari kiri ke kanan berjalan selama 1 detik. Nah, kalau kita ketahui juga tadi, kita setting frame per secondnya berapa tadi? Frame per secondnya kita setting 25 misalnya tadi. Berarti kan 1 detiknya itu adalah 25 frame. Nah, kita mau berarti buatnya di frame ke-25 ini, dia harusnya ada di kanan. Jadi di frame 1, dia ada di kiri, frame 25, dia ada di kanan. Nanti hasilnya pasti harusnya dia bergerak dari kiri ke kanan, kan begitu. Dari waktu ke 0 sampai waktu ke 1 detik, seharusnya dia berpindah. Oke, jadi untuk memindahkannya sebelumnya kita kan ini kan udah di 1 ya. Jadi yang objek yang pertama ini dia adanya di frame 1. Nah, kita sekarang insert keyframe di frame ke 25. Caranya lo klik kanan di frame 25, pilih insert keyframe atau di keyboard bisa tekan F6. Atau kalau pakai laptop tekan Fn F6. Sama aja. Jadi itu shortcutnya. Insert keyframe. Dia kan belum berpindah ya. Kalau insert keyframe dia belum berpindah. Nah, baru di sini kita pindahin ke kanan. Set. Gitu. Kalau kita playnya gimana? Kita balikin lagi ke 1, playnya tekan enter aja coba. Set. Nah, dia berpindah, tapi di bagian tengah-tengahnya itu ada blank nih. Karena dia tiba-tiba kok pindah langsung ke kanan. Nggak ada pergerakan di tengah-tengahnya, di antaranya itu dari frame 1 ke frame 25 yang bergerak. Kenapa? Karena kita belum menggunakan satu teknik yang di 2015 ini namanya itu adalah classic twin. Kalau misalnya di CC dia namanya motion twin. Tapi di sini ternyata beda kalau di CC 2015 jadi classic twin. Gimana cara gunainnya? Nah, classic twin ini adalah jembatan antara keyframe 1 ke keyframe selanjutnya di mana dia menyebatani pergerakan dari misalnya dari kiri ke kanan tadi atau atas ke bawah dan segala macamnya. Berarti tinggal kita kasih jembatan aja nih, analoginya berarti jembatan ya.
Nah, berarti kita taruh di tengah-tengah keyframe-nya, kita klik kanan, pilih di situ ada yang namanya Create Classic Twin. Jadi tengah-tengah antara frame 1 sama frame 25 ya. Klik kanan, pilih Create Classic Twin. Nah, dia seharusnya nanti muncul tanda panah ke arah frame 25 warna ungu. Kalau misalnya ada tanda panah warna ungu ini, seharusnya sih berhasil. Berhasilnya gimana? Kita klik di frame 1 lagi, tekan enter. Nah, begitu. Jadi dia bergerak dari kiri ke kanan tanpa kita harus gerakin dia frame by frame. Nah, sebelum kita lanjut, ini namanya teknik classic twin. Nah, nantinya mungkin ini adalah teknik yang mungkin agak banyak kita gunain selama pembelajaran ini untuk menjembatani animasi-animasi pergerakan yang akan nanti kita buat. Nah, kita udah tahu nih basic dari si teknik classic twin. Kita akan coba buat animasi dari teknik classic twin ini, tapi dengan menggunakan prinsip. Sebelumnya gue style dulu berarti prinsipnya. Prinsip pertama itu ada namanya squash and stretch. Kita tonton dulu. Sebentar. Hey guys, so I decided to make a video series dedicated to the 12 principles of animation, as described by the legendary animators Frank Thomas and Ollie Johnston. So the first principle is squash and stretch. This is the principle that animated objects will get longer or flatter to emphasize their speed, momentum, weight, and mass. Here's a bouncing ball that has squash and stretch. And here is one without squash and stretch. See the difference? The amount that an object squashes and stretches says something about its mass. The more squash and stretch, the softer the object. The less squash and stretch, the stiffer the object. This first one looks like a water balloon, and the second one probably would be a bowling ball. Squash and stretch applies to characters too. Look at how this figure is stretching from the speed that he's coming down with, and then he squashes after he lands, before settling in his pose. You can also use squash and stretch to exaggerate facial expressions. Let's add some squash and stretch to this face. When his eyes are closed, his face is squashed, and when he opens his eyes in disbelief, his face stretches up and settles back to normal. It's very important to keep the volume of the object consistent. This is what a lot of people mess up with when they're first trying to do squash and stretch. They'll elongate the ball like this and flatten it like this. This is what you should not do. The overall volume of the ball must be the same. So as the ball gets longer, it also gets narrower. When it gets flatter, it also gets wider. The same goes with cubes. If you're going in with one line, the other lines must go in the opposite direction. The cube should start out narrow, get flat, get narrow again, and then rest. In-betweening with cubes is easy because you can measure the line in between the two lines and then connect them to make the cube. If you master squash and stretch with cubes, the next step is to try to do it in 3D. Another important note is that the ball does not have to be stretching the entire time that it's falling. When it's just starting to fall, it should have its normal shape for the most part. And then when it's just about to hit the bottom, that's when it has the most stretch. So do not overdo squash and stretch. Jadi prinsip pertama yang akan kita coba untuk praktekkan yaitu squash and stretch. Jadi squash and stretch ini, dan nantinya setiap prinsip yang akan kita pelajari itu pada dasarnya akan membuat animasi yang kita buat nantinya tampak lebih real gitu ya. Jadi tampak lebih menarik, tampak lebih hidup. Nah, animasi yang pertama ini kita membuat, kalau mungkin kalian sering lihat terutama di kartun-kartun misalnya Tom and Jerry gitu, itu akan banyak banget prinsip-prinsip squash and stretch yang digunakan kan. Nah, itu sebenarnya untuk menambah ketertarikan dari animasi yang dibuat, menambah hidup dari animasi yang dibuat. Nah, sekarang kita mau coba untuk menganimasikan membuat animasi dengan prinsip squash and stretch tadi. Karena kita sudah membuat objek lingkaran seperti ini, kita mau buat animasi bola yang kita tambahkan nantinya di dalamnya itu prinsip squash and stretch. Untuk kita buat dia akan untuk lebih menarik. Nah, sebelumnya kalian kita belajar kalau misalnya nanti kalian nggak jadi nih, ini kan kita udah buat nih ya. Terus kita nggak jadi nih, kita mau hapus. Gimana caranya? Caranya itu, lu tinggal ini di keyframe yang kosong dulu, terus kita arahin kursornya, belum diklik ya, ke yang terakhir atau yang pertama bebas. Nah, nanti kita tinggal klik kiri, tahan, langsung tarik.
Dia nggak boleh aktif di keyframe yang kita mau hapus. Misalnya kita kliknya di sini atau di sini. Terus kita klik kiri tahan, terus kita tarik. Nah, ini nggak bisa, karena dia akan memindahkan keyframe-nya, bukan akan memblok. Yang kita mau ngeblok nih untuk dihapus. Jadi kita arahin dulu di frame yang kosong, arahin kursornya di frame 25 atau frame 1, klik kiri tahan, set, nah, tarik. Jadi dia nanti keblok semua frame yang kita mau hapus. Kalau sudah keblok semua, tinggal diklik kanan, terus kita pilih remove frames. Nah, dia nanti akan kehapus semua. Tapi bedanya dengan yang di awal, kalau di awal kan kita bisa buat langsung ya objek. Kalau ini karena kita sudah hapus semua frame-nya, jadi dia nggak bisa buat objek. Nah, caranya kita bikin frame dulu. Kita bikin frame-nya tuh klik kanan, terus pilih di sini insert frame. Pilih insert frame, nanti dia akan otomatis kan ada tuh muncul ya frame kosong. Bedanya frame kosong sama isi, kalau kosong itu dia transparan begini. Kalau isi dia nanti lingkaran kecil ini dia warna hitam. Itu tandanya ada isinya. Sekarang kita di frame 1. Ini kita layer satunya kita rubah dulu namanya, tinggal kalian klik aja ya, klik kiri 2 kali di layer 1, kasih nama bola misalnya. Kita bikin bola, otomatis kita pakai objek lingkaran. Nah, kita maunya sekarang udah pakai stroke nih. Stroke-nya gue pilih untuk warna yang misalnya warna oranye ini. Terus warna oranye gue pengen gelapin nih. Caranya klik lagi, tadi kan udah pilih oranye. Kalian mau warnanya sama nggak masalah, mau beda juga nggak masalah. Cuman gue pengen kasih tahu kalau misalnya kita mau ambil misalnya warna oranye yang ini, tapi kita mau ambil gelap, gimana caranya? Kita klik dulu, terus pilih di pojok kanan atas ini ada buletan warna-warni, klik di kiri sekali, terus nanti kalian ke black. Biasanya kan nanti ini kalian random ya aktifnya di mana. Nah, kalau misalnya lu mau ambil yang gelapnya, berarti lu ambil yang black, yang back. Nah, tinggal ini bawain aja nih. Set. Nah, segini deh. Kurang lebih di oke, ini kan gelap. Terus fill colornya gue mau pakainya karena mau bikin bola basket. Jadinya ya warna orange. Nah, ini aja deh orange-nya. Tinggal kita bikin lingkaran di sini. Set. Oke. Orange kurang. Nah, ini dibikin dulu deh. Bikin window. Kalau misalnya nggak jadi kayak gue tadi, kan tadi udah bikin ya. Terus nggak jadi, tekan Ctrl Z aja ya. Jadi sama kayak software-software desain dan edit video pada umumnya. Jadi kita bikin lingkaran jangan terlalu besar, sedang aja, misalnya segini. Set, kalau udah lepas, sambil tekan shift ya kalau mau profesional. Klik kiri tahan, kalau udah dilepas. Nah, sekarang kita balik lagi, selalu nanti kalian balik lagi ke selection tool. Nah, kita mau ini harusnya agak tebel nih. Kita klik, arahin kursornya ke pinggirannya, kan ada nanti ada kursornya ada kayak lengkungan. Berarti itu stroke-nya tuh. Kita klik stroke-nya. Nah, pilih di properties-nya ini, kita mau tebelin dia stroke-nya. Misalnya 5. Lihat, udah oke apa belum? Oh, dikit lagi deh. 10 coba. Set. Nah, ini udah oke. Jadi, itu cara tebelin stroke ya. Jadi, tinggal klik di stroke, terus nanti di properties-nya tinggal kita taikin aja. Nah, ini kalian harus hati-hati, karena kalau misalnya nanti kalian animasikan, tapi belum digabung, nanti dia jadi begini nih. Nah, jadi stroke-nya masih bisa sama feel-nya. Nah, caranya, jadi sebelum kita gabung, kita harus sadar dulu atau harus aware dulu kalau misalnya si feel dan si stroke-nya ini itu sebenarnya misah ya. Jadi hati-hati untuk pada saat nanti kita gambar. Nah, kita kan mau gambar di bola basketnya dulu nih ceritanya. Kita tinggal mau tambahin untuk bola basketnya garis-garis. Kan biasanya kalau di bola basket itu ada garis kan di samping atas bawahnya gini kan. Nah, kita mau pakai garisnya itu kita bikinnya pakai line tool. Jadi kita pakai line tool, terus kita bikin. Nah, line tool ini prinsipnya sama kayak pen tool di Photoshop ya. Jadi dia klik baik
klik, ditarik begitu. Nah, begitu. Klik kiri tahan, tarik, tarik, lepas gitu. Nah, kita buatnya di dalam bola ini. Kita buat seperti ini. Dari ujung sini kita tarik begini. Kalian ikutin aja dulu, nanti kalian bisa improve setelah kita selesai ikutin ini. Jadi kita klik sekali dulu, terus ke bawah, klik lagi ke sini. Nah, bikin hal yang sama di kanan. Klik lagi ke bawah begini. Sip. Nah, ini kurang. Nah, kalau misalnya dia kurang begini, itu kita balik lagi ke selection tool, terus kita tarik aja. Nah, sampai dia nempel. Kita kalau udah, kita bisa atur dulu dia kemiringannya semana. Nah, ini hati-hati ya. Karena kalau misalnya kita tambah dia stroke, dia nanti akan bisa kemisah begini nih. Jadi untuk pengeditannya hati-hati, kita harus benar-benar kliknya itu hanya di stroke-nya aja. Nah, gitu. Nah, sekarang kita mau bikin lengkungan, di garis-garisnya kan terlalu kaku ya, kita mau lengkungin. Nah, lengkunginnya pastiin kalian ada di selection tool, arahin kursornya ke garis, sampai ada tanda lengkung, tinggal klik kiri tahan, tarik aja. Set, misalnya gue mau lengkungin ke sini, yang bawahnya ke sini, ini agak mendem. Nah, gitu, ini juga sama, tarik ke atas, tarik ke dalam, mendemin juga. Nah, begitu ya. Jadi tinggal kalian arahin aja pakai selection tool ke stroke-nya. Tinggal kalau misalnya mau ditambahin lagi, pakai garis, set. Oke, di sini lagi. Oke, jadi deh bola basket, gitu kan. Nah ini kita buatnya hanya berdasarkan oval tool dan line tool aja ya. Itu masih basic. Jadi kita buat seperti ini dulu. Nah, kalau udah hati-hati dalam kliknya ya, karena ini dia pasti akan piece by piece, dia akan terpisah nantinya. Karena prinsipnya kalau di Adobe Flash itu ada yang namanya shape, ada namanya shape, object shape, ada yang grafik nanti, ada yang movie clip. Nah ini objeknya itu masih shape. Taunya dari mana ini objeknya shape? Ini kalau kalian blok, ini di properties nanti kelihatan nih. Nah ini shape. Jadi dia kalau shape itu kalau dia ditiban dengan shape yang lain dia akan terpisah kayak gini. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau udah jadi seperti ini, baru kita gabung. Gabungnya gimana? Kita blok dulu bolanya, terus kita bisa klik kanan, terus pilihnya convert to symbol, atau tekan F8 di keyboard, atau yang pakai keyboard, yang pakai laptop bisa tekan Fn F8 di keyboard. Sampai dia muncul convert to symbol. Jadi ada banyak caranya tuh ya, klik kanan di objeknya, pilih convert to symbol, atau tekan F8. Kalau di laptop dia biasanya kan tambah Fn ya, Fn F8 gitu. Tinggal kita kasih nama bola. Type-nya ini kan ada 3 nih, ada movie clip, ada button, ada grafik. Nah kita untuk animasi pakainya untuk pertama yang movie clip dulu. Nah nanti kalau button itu dia buat website biasanya, website atau game. Grafik bisa juga untuk animasi, tapi nanti gue akan jelasin gimana bedanya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini kita pakainya type-nya movie clip. Kalau sudah registration titiknya ini nih, kan ini bisa dipindah-pindah nih. Nah, lu pastiin registrationnya ada di titik tengah. Tinggal kita klik OK. Nah, kalau udah, ketika kita pindahin si bolanya, nah, dia akan jadi satu kesatuan nih. Karena kita sudah bikin dia jadi movie clip, bukan lagi shape. Tahu dari mana? Di properties. Kalau kita lihat, nah, itu ada movie clip jadinya yang diceklik kan. Tadinya kan sebelumnya kan shape ya. Sekarang saatnya kita untuk menganimasikan. Caranya sama kayak pertama kali tadi kita gerakin lingkaran dari kiri ke kanan. Bedanya kita kan mau bikin si bolanya ini kan mantul. Nah mantul itu kan berarti dari atas ke bawah bedanya kan. Nah misalnya kita awalnya itu dari atas, terus kita mau ke bawahin. Nah misalnya kita mau buat dia pergerakannya itu selama 1 detik, dia di detik ke 1 dia harusnya ada di bawah.
Nanti detik berikutnya atau detik kedua dia harusnya balik lagi ke atas. Jadi dia mantul-mantul gitu kan. Nah, berarti tinggal kita pastikan dia di atas dulu di frame 1. Ini frame 1 ya, dia ada di atas. Kita bikin insert keyframe, tekan F6. Atau klik kanan di framenya, pilih insert keyframe. Nah, di frame ke-25 ini kita bawahin. Boleh pakai kursor ke bawah atau boleh dipakai ini aja nih. Biar cepat, pakai apa namanya? Mouse. Kita tarik ke bawah. Nah, kalau sudah, tinggal kita seharusnya tadi frame 1 di atas, frame 25 di bawah, balik lagi detik kedua, berarti kan frame ke-50 ya. Itu dia balik lagi ada di atas seharusnya di sini. Cuman karena kita sudah punya frame yang ada di atas di frame 1, nggak usah capek-capek, kita copy aja. Klik frame 1, klik kanan, ada copy frames di situ. Nah, kita ke frame 50, klik kanan, paste frames. Jadi kalau kita klik di frame 50, nah dia otomatis akan sama persis posisinya di frame 1 karena kita copy paste kan. Nah, kalau sudah, tinggal jangan lupa, ini kan kalau kita play, nah, dia kan masih belum ada pergerakan dalam artian yang pergerakan transisi antara frame 1 ke 25 dan frame 25 ke 50 ya. Kenapa? Karena ya tadi itu kita belum kasih yang namanya classic twin atau jembatan nih dari pergerakan keyframe yang kita udah buat. Untuk bikin pergerakannya tinggal kita bikin jembatannya, analoginya gitu aja ya biar gampang kalian. Berarti kita sebenarnya boleh klik kanan di awal framenya terus classic twin boleh, cuman takutnya kalian bingung. Kalau gue sih biasanya ngomongnya di antaranya karena analoginya adalah jembatan ya. Jadi di antara frame 1 sampai 25 kita klik kanan classic twin. Kalau udah tahu konsepnya, bebas deh kalian mau di awal frame atau mau di tengah-tengah. Yang penting yang paling gampang kalian analogikan kalau classic twin itu sebagai jembatan antara frame ke frame berikutnya. Tengahnya, klik kanan, pilih create classic twin. Nah, nanti kalau kita play dari atas dia set ke bawah, ke atas lagi. Ke bawah, ke atas lagi. Nah, ini kan biasanya pada dasarnya Doflash ini biasa dibuat untuk animasi GIF juga bisa ya. Animasi GIF itu kan dia berulang. Nah, prinsipnya di Flash juga berulang atau looping. Nah, kalian kalau misalnya ini kan previewnya kan pada saat di timeline ya. Kalau kalian mau preview preview secara keseluruhan pada saat nanti output kalian bentuknya seperti apa, itu kalian tinggal tekan Ctrl Enter atau di Mac Command Enter. Nah, nanti dia kalau kalian export dia jadi begini. Nah, tinggal dia langsung looping ya, masih looping terus ya kalau misalnya kita Ctrl Enter atau Command Enter. Close dulu ke previewnya. Nah, kayaknya gue mau rubah untuk backgroundnya biar agak berwarna. Gue pengen rubah jadi warna biru muda. Nah, kalau di Flash itu kita bisa kita rubah nih dari di propertiesnya itu stage ada warna kan di situ ya. Nah, kita rubah aja warnanya, misalnya warna biru muda. Gue pengen rubah biru ini biar nggak terlalu monoton aja. Rubahnya itu di properties, kita klik dulu ya, klik sembarang dulu, jangan klik objek, jangan klik timelinenya, jadi klik sembarang, klik di mana aja dulu, di apa namanya backgroundnya atau di kanvasnya, baru dia kan nanti muncul nih propertiesnya, tinggal kita pilih aja warnanya. Gitu. Oke, sekarang kita mau buat, baru kita mau aplikasikan nih prinsip squash and stretch di bola ini. Kan kalau misalnya kita lihat sekarang bolanya ini hanya turun naik aja, itu kan membosankan ya, nggak terlihat menarik bolanya. Kita mau buat bikin bolanya itu terlihat menarik dengan prinsip yang tadi kita udah pelajarin, squash and stretch. Nah, berarti kan seharusnya squash and stretch itu prinsip yang pada saat si objek itu berbenturan atau menyentuh dengan benda lain, objek lain, atau misalnya dalam hal ini adalah ubin gitu ya, lantai,
seharusnya kan dia kan agak kenyal tuh kan, agak membel kan. Nah, berarti pada saat dia ada di bawah menyentuh lantai, seharusnya pada saat itu ya kita buat dia squash and stretch kan gitu prinsipnya. Berarti dia di bawah itu kan ada di frame 25. Nah, sebelum frame 25 ini seharusnya dia normal. Di frame 25 baru dia gepeng kan gitu ya harusnya ya. Berarti kita di frame 20 deh. Frame 20 kita F6 dulu. Frame 30 juga F6. Jadi 5 frame sebelum dan 5 frame setelahnya kita F6 dulu. Nah, di frame 25 juga baru kita gepengin. Sebelum kita gepengin, kita harus tentukan dulu benar-benar lantai dasarnya itu di mana sih. Kita bisa pakai rulers. Jadi ada di view, terus rulers. Kita tarik ke bawah sini. Kita sesuaiin sama bagian paling bawah dari si objek yang kita buat. Nah, jadi ketika kita mau gepengin, kita mau bikin peangan nih di frame 25, pakai free transform tool. Kita gepengin begini, nah kan dia naik tuh. Kalau kita gepengin, ini kita kebawahin lagi, menyesuaikan dengan rulers yang tadi kita sudah buat lantainya. Nah, jadi kalau misalnya kita tes CTRL Enter twin, nah, jadi nanti paling tidak ada efek squash and stretch-nya. Gitu. Oke, sampai sini udah kelihatan lebih menarik ya. Nah, kita mau tambahin lagi biar dia agak sedikit lebih menarik lagi. Kita mau buat dia bolanya nggak statis aja tuh geraknya, tapi dia muter juga. Nah, caranya sekarang lu ke yang kita mainin nanti di frame 1 sama frame 30 aja. Frame 1 lu klik dulu di atas. Lu lihat properties di kanan ini. Di situ ada rotate. Nah, rotate-nya ini dibuka. Tadinya kan auto, jadi CW. Apa itu CW? Singkatan dari clockwise. Gitu. Jadi kalau misalnya CCW, counter clockwise. Clockwise tadi nanya lagi apa? Clockwise itu searah jarum jam. Kalau counter clockwise berlawanan jarum jam. Nah, kita pilihnya yang clockwise dulu aja, yang cewek. Kita pilih cewek, nanti di sini ada kalinya ya, berapa kali. Kita pilihnya satu aja, jangan terlalu banyak dulu. Nah, baru kita ke 30, ke frame 30, kita cewekin juga. Nah, set, cewek juga. Oke, tinggal coba kita, nggak usah diapa-apain ya, jadi cuma dicewekin doang. Comment, enter. Nah, nanti dia jadi seperti ini. Jadi dia nggak statis, cuman bergerak dari bawah atas ke bawah, tapi dia muter juga cuy jadinya. Jadi paling nggak sekarang udah terlihat lebih hidup daripada sebelumnya, karena pertama kita puter dia, kedua kita kasih prinsip squash and stretch ketika dia impact ke lantainya gitu. Oke, sekarang kita terakhir mau tambahin lagi nih sedikit. Kita mau tambahin bayangan di bawah bola. Seharusnya kan ketika dia mantul-mantul, dia ada bayangan di bawah di bolanya ini kan. Nah, ini prinsipnya kalau di Adobe Flash, itu kita setiap satu objek yang kita animasikan, itu seharusnya satu layer. Nah, karena ini bola adalah satu objek yang kita animasikan, seharusnya dia punya layer sendiri. Nah, nantinya kan bayangan kita mau animasiin juga kan. Bayangan itu kan berarti pada saat bolanya mendekat, dia bayangannya membesar. Pada saat bolanya menjauh, bayangannya mengecil. Berarti kan ada animasi tuh di situ. Ada animasi bayangan mengecil dan membesar. Berarti kita harus bikin layer yang berbeda. Bikin layer baru di sini. New layer. Nah, tapi karena kita mau buat bayangan, berarti layernya. Nah, ini prinsipnya layernya itu sama kayak di Photoshop ya. Jadi layer yang ada di atas ada layer yang ada di depan. Karena ini kita layer bayangannya itu adanya di bawah atau di belakang dari bola, berarti kita taruh layer 2-nya itu di bawah dari layer bola. Tinggal kita klik layer 2-nya ini, klik kiri tahan, bawahin. Nah, jadi layer bola ada di atas, layer 2 ada di bawah. Tinggal kita kasih nama aja. Nah, biasanya kalau misalnya kita bikin layar baru, setelah kita sudah buat keyframe atau animasi di layar sebelumnya, biasanya di layar barunya nanti, nah ini,
dia akan menyesuaikan nih, sama kan tuh 50 juga frame-nya, tapi kosong frame-nya ya, belum ada isinya, karena yang ada isinya yang buletan hitam kayak gini. Nah, kita mau buat di frame pertama dulu, pastiin kita di frame pertama, otomatis kalau bayangan pakai oval tool juga, tapi kali ini kita tanpa stroke. Kita tiadakan dulu stroke-nya. Nah, warnanya berarti kan seharusnya kan warna gelap dari background ya kalau bayangannya. Berarti kita pilih background-nya dulu, terus kita klik lagi, pilih kayak tadi tuh yang kayak apa namanya garis hitamnya ini, garis gelapnya si basket. Jadi di warna ini yang lingkaran, terus kita pilih yang black, kita ke bawah ini, agak lebih gelap sedikit. Kalau sudah, oke. Nah, tinggal kita bikin bayangannya dia gepeng seperti ini. Kita masih di frame 1 ya. Di frame 1 ini kita kan dia masih objeknya kalau kita klik, nah masih shape nih. Ini kita rubah dulu nih jadi movie clip. Sama kayak tadi caranya. Pastiin kita klik si objek bayangannya, terus tekan F8 untuk convert to symbol. Kasih nama bayangan. Kalau sudah, tapi movie clip ya, registration di tengah. Kalau udah oke, nah baru kita bisa copy ini, copy frame ke 25 paste frame. Sip. Nah, di frame satunya ini kita buat dia harusnya mengecil dong, karena dia bolanya menjauh ke atas, berarti harusnya bayangannya dia mengecil. Berarti tinggal kita kecilin gini. Nah, kita tarik aja tuh dari kiri ke kanan, kita kecil. Kan ini bisa kalau pakai free transform tool dia bisa dikecilin dan dibesarin. Nah, kita kecilin begini. Berarti kan seharusnya di frame 1 kecil, frame 25 besar, frame 50 kecil lagi kan. Berarti di frame 1 ini kita klik kanan, copy frames, biar persis sama, kita tinggal paste aja di frame 50. Paste frames. Oke. Nah, jangan lupa kita harus kasih jembatannya nih. Berarti kan kita kasih classic pin antara frame 1 sampai 25 dan frame 25 sampai 50. Klik kanan, create classic pin. Klik kanan, create classic pin. Kalau kita play nantinya, nah seperti ini. Jadi dia bolanya pakai classic pin dari bawah, dari atas ke bawah. Terus kita tambahin putaran juga, dia lebih real. Terus kita tambahin lagi prinsip squash and stretch agar dia terlihat seperti bola beneran, gitu ya. Tambah kita menambahkan tadi terakhir bayangan. Jadi paling enggak si animasi yang kita buat sekarang jadi lebih hidup dan jadi lebih menarik daripada kita tanpa menambahkan prinsip tadi, yaitu bedanya nantinya kenapa kita mempelajari 12 prinsip animasi, karena nantinya 12 prinsip animasi ini akan mengajarkan kita bagaimana caranya untuk membuat animasi yang tampak hidup seperti nyata. Exportnya kalau di Flash CC 2015 itu file export. Nah, ini mungkin akan bingung kalau misalnya kalian biasa pakai CC di bawah 2015 atau pakai CS ya. Karena kalau pakai CS, kita export itu sebenarnya export movie. Tapi kalau di CC 2015, export movie-nya ternyata hanya untuk kita export GIF. Nggak bisa export MOV. Nah, sedangkan kita harus exportnya ini MOV ya. Nah, export MOV-nya itu adanya di export video. Nah, ini perlu kalian tahu juga, export movie ini itu kan MOV nanti keluarannya. MOV-nya itu, settingan MOV-nya itu bisa kalian gunain kalau misalnya kalian sudah install QuickTime. Nih, QuickTime kayak gini. Kalau di Mac mungkin seharusnya sih udah bawaan ya, karena udah ada QuickTime-nya. Tapi kalau di Windows, kalian download aja QuickTime di gampang kok, di mananya sekarang udah banyak QuickTime untuk di Windows. Tinggal kalian download terus install QuickTime-nya, coba kalian ekspor, nanti itu dia akan muncul settingan MOV. Tapi kalau misalnya kalian belum install QuickTime-nya, dia nggak akan muncul tuh. Nah, ini tinggal pastiin render white sama height-nya sama ya, sama tadi kita kan dimensi 180 x 720, ini pastiin dulu sama. Kalau udah kita browse mau save di mana, pertemuan dua bola nih,
file formatnya dia nanti akan muncul QuickTime Movie, MOV. Jadi kalian harus, kalau belum ada, install dulu QuickTime-nya. Gitu. Kalau udah tinggal save, export. Biasanya nggak lama, tinggal kita cek lagi nih. Cek lagi. Nah, ini dia. Jadi paling tidak nantinya hasilnya akan seperti ini. Karena tadi kita bikinnya sampai 50 frame doang, baru di awal, dia cuman animasi cuma 2 detik doang jadinya. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau upload misalnya di Instagram atau di YouTube, jadi biasanya ada yang bisa MOV langsung diupload, ada yang kalian harus convert dulu jadi MP4. Itu kalian convertnya bisa pakai kalian download aplikasi convert video. Gue biasa sih kalau gue pakainya Any Video Converter kalau gue. Atau lu bisa nanti masukin import ke Premiere, terus lu export jadi MP4 gitu.